Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan memulai pembahasan yang sedikit lebih rinci tentang al-jumlah al-ismiyah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami materi kita kali ini. Al-jumlah al-ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Perhatikan contoh-contoh berikut. Al-amthilah. Al-muslimu salihun. Orang Islam itu saleh, baik. Al-mu'minatu sabiratun. Wanita mukminah itu sabar. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Al-ummu rahimatun. Ibu itu penyayang. Semua ini adalah jumlah, adalah kalimat. Karena kalimat ini diawali dengan isim, al-muslim isim, al-mu'minah isim, al-masjid isim, al-ummu juga isim. Maka dia disebut sebagai jumlah ismiyah. Baik, kita akan lebih rinci sedikit. Kita ambil contoh yang pertama. Al-muslimu salihun. Al-muslim salih. Orang Islam itu baik. Ini jumlah ismiyah. Karena diawali dengan isim. Nah, isim yang mendahului atau mengawali jumlah ismiyah, karena jumlah ismiyah jumlah yang diawali dengan isim, isim yang mendahului atau mengawali jumlah ismiyah dia disebut dengan mubtada. Jadi dia punya nama. Namanya adalah mubtada. Namanya mubtada. Jadi apa mubtada itu? Mubtada itu adalah isim yang mengawali jumlah ismiyah. Mubtada atau isim yang mengawali jumlah ismiyah itu tentu tidak bisa dengan sendirinya membentuk kalimat yang sempurna. Sebab kalau kita hanya mengatakan al-muslimu, orang Islam itu, kemudian kita diam tanpa menyebutkan kelanjutannya, maka orang akan bingung. Orang masih mencari informasi. Ada apa dengan muslim itu? Ada apa dengan orang Islam itu? Masih mencari informasi. Lah, ketika diberikan informasinya, baru orang akan berhenti bertanya. Kita katakan salihun. Orang Islam itu, orang Muslim itu saleh, baik. Ya. Lah, ini informasinya. Informasi di dalam bahasa Arab itu disebut dengan khabar. Khabar. Jadi mubtada dan khabar. Sehingga kita bisa katakan bahwasanya jumlah ismiyah dia adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada tidak bisa sendirian membuat kalimat. Sebagaimana khabar juga tidak bisa sendirian membuat kalimat. Jadi mubtada butuh khabar. Butuh informasi. Ini adalah rukun jumlah ismiyah. Sehingga kita bisa katakan bahwa jumlah ismiyah itu adalah atau sama dengan mubtada plus khobar. Atau kalau gampangnya di bahasa Indonesia kita sebut aja al-muslim ini sebagai subjek. Sementara saleh itu sebagai predikat. Tapi paling bagus kita membiasakan diri dengan istilah-istilah yang ada di bahasa Arab ini. Mubtada dan khabar. Jadi al-muslim mubtada, saleh, khabar. Ini bisa kita terapkan pada jumlah-jumlah yang lain. Contoh misalnya al-mu'minatu sabiratun. Al-mu'minah sabirah. Kita akan tulis misalnya al-mu'minatu sabiratun.
Maka kita bisa mengatakan bahwa al-mu'minah ini mubtada dan sabiratun ini adalah khabar. Ini juga berlaku untuk al-masjidu qaribun mubtada khabar. Al-ummu rahimatun mubtada khabar. Jadi simpel sekali, rukunnya hanya ada dua, ada mubtada dan khabar. Sehingga kita bisa bikin catatan di sini, ya. Catatannya bahwa isim yang mengawali kalimat ismiyah disebut dengan mubtada. Sementara khabar adalah kata yang memberikan informasi tentang mubtada, sehingga keduanya bisa membentuk kalimat yang sempurna. Nah, saya kira sampai di sini mudah ya untuk bisa dipahami. Baik, sekarang ada beberapa catatan penting sehubungan dengan mubtada. Apa catatan pentingnya? Mubtada, ini mubtada ya, mubtada dan ini khabar. Mubtada, lihat penampilannya. Mubtada biasanya dia menggunakan alif lam. Ya. Sementara khabar dia tidak menggunakan alif lam. Ya. Umumnya seperti itu. Nah, ini yang kedua. Ini saya akan permudah saja. Ya. Yang kedua bahwa kalau ini ketidaksamaan, ada persamaannya. Apa persamaannya? Bahwa al-khabar atau informasi itu harus, ini ya, ini catatan tentang khabar itu harus ya sesuai dengan mubtada. Dalam hal apa? Dalam beberapa hal. Misalnya harokatnya sama. Harokat. Perhatikan di sini. Al-muslimu salihun. Sama-sama dhammah. Al-mu'minatu sabiratun. Jadi jangan diharokatin yang lain. Jangan al-muslima, al-muslimi. Ya, jangan solihan, solihin. Enggak. Ya, tayyib. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam urusan jenis harus sama. Jenis itu apa? Jenis itu mudzakkar dan muannas. Lihat di sini, karena mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Jadi jangan sampai al-muslimu solihatun. Ini nanti akan terjadi ikhtilat, nggak boleh. Karena ini mudzakkar, ininya muannas. Atau di sini al-mu'minatu sabiratun. Karena mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Sabiratun. Kita tidak boleh mengatakan al-mu'minatu sabirun. Jadi yang kedua harus sama jenisnya. Yang ketiga harus sama jumlahnya. Jumlah. Kalau jumlah ini masalah mufrad, mudzakkar, mufrad, mutsanna dan jama'. Karena al-muslim mufrad, maka solehnya mufrad. Al-mu'minatu mufrad, maka sabiratunnya juga harus mufrad. Jadi kita tidak boleh mengatakan al-muslimu solihani atau al-muslimu solihu, dan nggak boleh. Ya, jadi harus sama di tiga hal ini. Harokatnya sama, jenisnya sama, mudzakkar muannasnya, dan jumlahnya sama. Barangkali dengan banyak berlatih, Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan kemudahan buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.